Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak pada pembelajaran tematik. Pada kali ini kita akan masuk ke pembelajaran 2 dan 3. Pada buku pena nanti kalian bisa sambil menyimak di buku pena halaman 34. Di rumah kamu sambil buka halaman 34. Kemarin pada pembelajaran pertama kita sudah belajar tentang wawancara. Jadi nanti di rumah kamu bisa mempraktekkan itu ya kepada orang tuamu, bertanya-tanya tentang kondisimu dulu waktu kecil. Nah, pada pembelajaran 2 dan 3 ini nanti kita akan melanjutkan materi kita tentang wawancara dengan menggunakan kosakata yang sudah kalian siapkan. Jadi di pembelajaran 2 dan 3 itu yang kalian pelajari nanti ada 3. Yang pertama bahasa Indonesia, yaitu melanjutkan wawancara yang kemarin. Kemudian SBDP, yaitu nanti kita akan belajar tentang gerak kuat dan lemah pada tari. Kemudian PPKN, kalian akan belajar tentang pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, baiklah, di kesempatan ini coba kamu perhatikan gambar yang Ustadz tampilkan nanti. Di gambar yang saya tampilkan ini, kita nanti akan berlatih bercerita berdasarkan pada gambar-gambar yang kita amati. Yang itu semuanya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia, termasuk diri kita. Jadi nanti kalian sambil membayangkan dirimu dulu ketika seperti pada gambar ini. Lihat pada gambar nomor 1. Gambar nomor 1 ini ada anak kecil yang digendong oleh bapaknya. Nah, ini baru lahir. Yang melahirkan siapa anak-anak? Iya, yang melahirkan adalah ibunya. Nah, ini kayak kamu dulu waktu kecil dilahirkan oleh ibu, kemudian digendong oleh ayah. Nah, coba amati gambar yang pertama ini, kemudian kamu ceritakan. Nah, di gambar pertama ini, seorang ibu sudah melahirkan anaknya, kemudian anaknya digendong oleh ayah. Nah, ini kamu bisa ceritakan, misalkan bagaimana? Misal, Jonas waktu itu dilahirkan oleh ibu dengan panjang 40 cm dan beratnya 3,2 kg misalkan begitu. Nah, nanti kamu juga bisa bercerita begitu ya. Kemudian perhatikan pada gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini menunjukkan perkembangan dari anak yang baru dilahirkan tadi. Misalkan tadi Jonas dilahirkan oleh ibunya masih bayi dengan ukuran itu tadi. Kemudian sekarang Jonas semakin besar, tumbuh menjadi besar. Nah, setelah beberapa bulan kemudian Jonas sudah bisa merangkak. Jadi kamu bisa membuat cerita pada gambar yang kedua ini. Misalkan Jonas sudah berumur 9 bulan. Sekarang Jonas sudah bisa merangkak. Misalkan begitu ya. Nanti kamu bisa membuat cerita sendiri dari gambar ini. Kemudian perhatikan pada gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, Jonas ini semakin besar. Jonas sudah bisa berjalan. Kamu bisa menceritakan, misalkan ini, Jonas sudah bisa berdiri dan berjalan. Jonas berjalan dengan pelan-pelan dan hati-hati dengan pertolongan ibunya. Nah, kemudian lihat pada gambar yang keempat. Gambar yang keempat, ini Jonas menunjukkan kalau sudah tambah besar ya. Ini ada gambar sekolah. Berarti Jonas sudah berangkat sekolah. Setelah umur 7 tahun, Jonas sudah kelas 1 SD. Nah, misalkan kamu buat cerita seperti itu. Atau kamu bisa membuat cerita yang lain. Jonas pergi ke sekolah diantar oleh ibunya. Nah, itu contoh ceritanya begitu. Jadi nanti dengan gambar-gambar yang ada itu, kamu bisa mengembangkannya menjadi sebuah cerita. Kamu bisa sambil membuka pada halaman 34 buku pena. Nanti kamu bisa membuat ceritanya itu dengan kalimatmu sendiri. Nah, kemudian perhatikan berikutnya. Kemarin kita sudah belajar tentang kosakata. Kamu sudah mencari kosakata-kosakata baru dari buku atau teks yang sudah dibaca kemarin. Nah, dari kosakata yang kita dapatkan itu bisa kita susun menjadi kalimat yang baik dan benar. Contoh, di sini Ustadz menunjukkan ada kosakata yang Ustadz acak. Kemudian dari kosakata ini bisa kita susun. Misalkan ini, ayah diajari oleh bersepeda Jonas. Nah, kosakata ini masih belum benar susunan kalimatnya. Ini kita bisa susun menjadi Jonas diajari bersepeda oleh ayah. Nah,
Jadi kosakata itu bisa kita susun menjadi kalimat yang baik dan benar. Atau contoh berikutnya, menggendong ibu, adik, kasih penuh dengan sayang. Ini bisa kita susun menjadi kalimat yang baik dan benar, yaitu ibu menggendong adik dengan penuh kasih sayang. Berikutnya, contoh kalimat berikutnya yang masih acak, menjaga orang sejak dan kita merawat lahir tua. Nah, ini kita bisa susun menjadi orang tua menjaga dan merawat kita sejak lahir. Baik, itu nanti kalian bisa berlatih sendiri ya dengan melihat di dalam buku Bu Pena halaman 34. Kemudian berikutnya, perhatikan. Kalau pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pengamalan sila pertama pada Pancasila. Yang kemarin itu kalau sila pertama itu tentang sila ketuhanan yang Maha Esa, maka pada pembelajaran kali ini kita belajar tentang pengamalan sila kedua. Bagaimana bunyinya sila kedua itu? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apa saja toh yang manfaat ketika kita mengamalkan sila kedua Pancasila ini? Nah, manfaatnya diantaranya apa? Satu, ketika kita mengamalkan sila kedua Pancasila, manfaatnya adalah terciptanya suasana kelas yang nyaman dan tertib. Kemudian yang kedua, kalau kita selalu mengamalkan sila kedua Pancasila, maka akan terjalin persaudaraan yang erat di sekolah dengan sesama teman, guru, dan semuanya yang kita temui. Kemudian yang ketiga, dengan pengamalan sila kedua Pancasila ini, kita akan saling membantu jika mengalami kesulitan. Kemudian yang keempat, mencegah terjadinya perselisihan. Jadi dengan kita mengamalkan sila kedua ini, semua hal ini nanti bisa kita ciptakan bersama. Ya, jadi sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini yang dilambangkan dengan gambar rantai berwarna emas ini mengajari kita untuk selalu menciptakan suasana yang nyaman dan tertib, kemudian menjalin persaudaraan, kemudian saling bantu membantu, dan mencegah terjadinya perselisihan. Nah, berikutnya pada halaman berikutnya pada buku Bu Pena halaman 36 dan 37 kamu bisa lihat kita diciptakan oleh Allah dengan alat gerak yang sempurna, insya Allah ya, semuanya diciptakan dengan sempurna, ada tangan, ada kaki. Nah, kemudian kita diberikan kekuatan oleh Allah. Nah, ini bisa kita gunakan dalam kegiatan olahraga ataupun kegiatan seni tari. Nah, dengan peralatan atau dengan alat yang kita miliki atau organ yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita bisa memperagakan gerak kuat dan lemah dalam tari. Contoh yang pertama, seperti pada gambar, kamu bisa bermain ular tangga dengan adikmu, dengan kakakmu, ayah atau ibumu. Nanti kalau udah pulang kerja atau pas hari Sabtu atau Minggu ya, kalau di rumah nanti bareng-bareng, gandeng-gandengan seperti di dalam gambar ini. Nanti kemudian bergerak seperti ular, berjalan ke sana kemari ya. Kemudian yang kedua, seperti gerak menyapu, tangannya seperti ini saat kalian memegang sapu, kemudian digerak-gerakkan seperti gerakan menyapu. Atau gerak menjemur pakaian. Pernah menjemur pakaian toh? Nah, seperti itu. Seperti saat menjemur pakaian, tangan diangkat ke atas, kemudian digerakkan pelan-pelan dengan lemah dan lembut. Kemudian yang keempat, gerak seperti menyiram bunga. Pernah menyiram bunga bukan? Nah, di rumah kalau pernah menyiram bunga, seperti itu gerakannya, tangan kita sedang memegang alat untuk menyiram bunganya itu. Nah, kemudian yang kelima, seperti gerak mencangkul, tangan kita memegang cangkul, kemudian diayunkan dengan kekuatan. Nah, jadi ada gerak yang dilakukan dengan gerak kuat dan ada juga yang dilakukan dengan gerakan lemah lembut. Nah, kamu nanti bisa berlatih di dalam buku Bu Pena halaman 38. Nanti di rumah kamu peragakan
sambil bergerak-gerak berolahraga bareng sama adik sama orang tuamu, sambil nyanyi nenek moyangku seorang pelaut, ya seperti di dalam buku pena itu. Nanti kamu praktekkan, kemudian gerakannya diikuti dan bisa dilakukan setiap pagi atau sore untuk olahraga, ya. Baiklah, untuk materi kita pada pertemuan kali ini pada pembelajaran 2 dan 3, nanti kamu bisa sambil membuka pada buku bupenamu dari halaman 34 sampai dengan 38 untuk berlatih di rumah. Baiklah, itu mungkin yang bisa disampaikan oleh Ustadz. Semoga kalian tetap semangat walaupun sekolahnya dari rumah, tapi tetap rajin belajar, jaga sholat 5 waktu. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.